Hai guys, Assalamualaikum. Masih bingung cari kampus buat kuliah di mana? FKIP Unpas pilihannya. Daftarnya bisa di rumah. Kampusnya terakreditasi A. Program studinya banyak yang terakreditasi A juga loh. Ada 7 program studi di FKIP Unpas. Yang pertama, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedua, program studi Pendidikan Ekonomi. Ketiga, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Keempat, program studi Pendidikan Biologi. Kelima, program studi Pendidikan Matematika. Keenam, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan yang terakhir, program studi Pendidikan Profesi Guru. Nah, buat kalian yang mau kuliah, cara daftarnya gampang banget loh. Cek dulu jadwal pendaftaran mahasiswa barunya ya guys. Nah, setelah itu, tinggal buka website dan ketik www.fkip.unpas.ac.id. Booking webinar. Nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Dekan FKIP Universitas Pasundan, Bapak Dr. Haji Uus Toharudin, Magister Pendidikan. Yang Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unpas, Bapak Dr. Iwan Setia Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP Unpas ataupun yang mewakili. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Unpas ataupun yang mewakili. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa yang ada di lingkungan FKIP Unpas ataupun yang mewakili. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas periode 2020-2021, Saudari Yulianti Nurhania Permatasari. Ketua Pelaksana Biology Education Expo 2021 Pendidikan Biologi FKIP Unpas, Saudari Elmus Raina Almira. Seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir dan yang kami banggakan seluruh panitia pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Tablik Akbar Biology Education Expo 2021 Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan sampai pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Adapun susunan acara kali ini, pembukaan, Pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, doa. penutup. Untuk mengefisienkan waktu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Devi dan sari tilawah oleh Saudari Salsabila. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa naha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azma umur. Wala tusa'ir khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqsid fi masyrika waghdud min sautik. Inna ankara aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan Koordinator Tablik Akbar Biology Education Expo 2021 Pendidikan Biologi FKIP Unpas, Saudari Sesti Rohimah. Kepadanya kami silakan. Baik, yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bapak Dr. Uus Toharudin, Magister Pendidikan. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan ataupun yang mewakili. Yang terhormat Ketua Umum
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan ataupun yang mewakili. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa yang ada di lingkungan FKIP Unpas ataupun yang mewakili. Yang saya hormati 2021 serta yang saya banggakan para panitia BI 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan tablik akbar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, juga semoga syafaatnya bisa sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan tablik akbar ini. Tablik akbar sendiri merupakan serangkaian acara dari Biology Education Expo 2021. Tablik akbar kali ini mengangkat tema eksplorasi potensi diri generasi muda di era pandemi dengan karakter yang islami. Diikuti oleh 305 peserta yang mendaftar dengan pemateri yaitu Ustadz Randy Saputra. Beliau merupakan dai sekaligus founder dari Berkah Box Indonesia. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan tablik akbar ini dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita bersama dan dapat menjadikan kita menjadi orang yang terus bertekad untuk memperbaiki diri. Karena sesungguhnya selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, juga kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam acara kali ini. Sekian laporan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan dari Koordinator Tablik Akbar Biology Education Expo 2021 Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Pelaksana Biology Education Expo 2021 Pendidikan Biologi FKIP Unpas, Saudari Elmusraina Almira. Kepadanya kami silakan. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bapak Dr. Haji Uus Tohardin, Magister Pendidikan. Yang terhormat, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ataupun yang mewakili. Yang terhormat, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ataupun yang mewakili. Yang terhormat, Ketua Umum yang berada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan ataupun yang mewakili. Yang terhormat, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi periode 2020-2021, Saudari Yulianti Nurhaniah Permatasari. Yang saya hormati seluruh peserta yang hadir pada kegiatan Tablik Akbar pada hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia pelaksana Biology Education Expo 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Tablik Akbar yang merupakan serangkaian dari acara Biology Education Expo dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tujuan dari Tablik Akbar yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengajak untuk memaknai dan memanfaatkan masa pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan wawasan mengenai pentingnya mengeksplor potensi diri
sesuai dengan karakter yang Islami. Yang keempat, meningkatkan silaturahmi antara peserta Tabligh Akbar dengan panitia Biology Education Expo 2021. Harapan saya untuk acara ini, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, meskipun terhalang dengan kondisi yang terbatas. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang telah mendukung acara Biology Education Expo ini, sehingga dapat terlaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pelaksana Biology Education Expo 2021 Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas periode 2020-2021, Saudari Yulianti Nurhania Permatasari. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Dekan FKIP Unpas, Pak Dr. Haji Uus Toharudin Magister Pendidikan. Yang terhormat Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun yang mewakili. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa ataupun yang mewakili. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa di lingkungan FKIP Unpas ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Biology Education Expo TL Musraina Almira. Yang saya hormati dan saya banggakan para panitia Biology Education Expo 2021. Dan yang saya banggakan para peserta Tabligh Akbar dalam Biology Education Expo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul, menimba ilmu dan bersilaturahmi dalam kegiatan Tabligh Akbar dalam Biology Education Expo. Biology Education Expo ini memiliki beberapa cabang, salah satunya yakni Tabligh Akbar. Adapun tema pada Biology Education Expo ini merupakan optimalisasi peran generasi muda dalam mengembangkan biologi dalam teknologi dan kreativitas melalui kegiatan Biology Education Expo. Adapun kaitannya dengan tema Tabligh Akbar kali ini, kita pun mengangkat tema yang hampir serupa, yakni eksplorasi potensi diri generasi muda di era pandemi dengan karakter yang Islami yang berkaitan dengan tema besar kami. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi manfaat untuk kita semua dan juga menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, sekaligus membuka acara Tabligh Akbar Biology Education Expo 2021. Bapak Dr. Haji Uus Toharudin, Magister Pendidikan. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin yang saya hormati, ucapan terima kasih
Pertama-tama saya sampaikan kepada Pak Ustadz Randy, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan tausiah kepada kami semua. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi, Bapak Dr. Iwan Setia Kurniawan, MPD, yang setia mendampingi para mahasiswa, para aktivis dari perwakilan BEM ataupun DPM ataupun pimpinannya. Juga terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan ataupun yang mewakili dari setiap himpunan dari 5 program studi yang lainnya. Dan tentu saja kepada para mahasiswa yang pada hari libur ini bersiap diri, bergiat diri untuk menggali potensi diri ya. Dengan topik yang saya kira sangat bagus ya, yang telah disiapkan oleh panitia. Dan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Biology Education Expo. Kayak bahasa Inggris ya. Anda konsisten dari dulu menggunakan istilah itu. Telah berlalu beberapa tahun ya, Biology Education Expo, dan saya berharap bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang nanti jika Anda sudah lulus, kalau Anda ingat maka itu satu hal yang baik untuk diingat. Kalau melihat topik yang akan dibahas, bagaimana ya mengenali diri kita sendiri, menggali potensi kita, ada self-awareness, ada kesadaran diri, sehingga ada self-strategy, strategi bagaimana perilaku itu harus dilaksanakan. Anda telah memilih kegiatan ini, mengikuti kegiatan ini, saya mengucapkan selamat. Semoga Anda menemukan pencarian diri Anda di sini. Karena mengenali diri itu adalah mengenali, akhirnya akan mengenal Tuhannya. Nah, sehingga pengenalan diri ini menjadi satu titik tolak untuk pengembangan potensi diri ke depan. Di mana kekuatan saya, di mana kekurangan saya, lalu bagaimana mengatasinya, maka lakukanlah ya sesuai dengan kajian hari ini. Insya Allah mengenali diri sendiri berarti juga mengenali bagaimana kedua orang tua kita. Bagaimana ayah kita, bagaimana ibu kita. Karena kita hadir dari kedua orang tua itu. Dengan mengenali diri dan potensi diri, kami mengharapkan ya Anda dekat kepada orang tua. Sayangi orang tua. Bantulah orang tua, doakanlah orang tua. Di samping Anda juga belajar kuat, belajar keras. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Saya kira Anda semua sudah paham artinya. Setelah belajar maka Anda menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan agar memberikan cahaya dalam diri Anda.
memiliki manfaat bagi masyarakat sekitarnya, maka ridho orang tua sangat diperlukan. Ridho orang tua, kedua orang tua adalah ridho Allah. Mencari ilmu tentu bukan hanya perkuliahan. Ya, selain itu kami berharap yang beragama ya Islam itu kan harus membaca Al-Quran, dan kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari semua ilmu. Bacalah hari demi hari, lembar demi lembar, ya. Sehingga pada akhirnya Anda menemukan satu pemahaman dari isinya. Karenanya bacalah setelah membaca Quran yang berbahasa Arab itu, bacalah terjemahannya. Mungkin juga tafsirnya. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan generasi Qurani bisa menjadikan Anda, membimbing Anda dalam mengarungi hidup. Ya, karena dengan bimbingan itu tentu kita inginkan hidupnya mardotillah. Sehingga gerak langkah yang diawali dengan niat, dilaksanakan dengan baik, tidak menyimpang dari aturan, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kita berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Ingat itu, ya. Dan ketika Anda nanti memiliki murid, maka doakanlah murid Anda. Karena Anda menjadi jalan untuk pintar, tetapi yang meridhoi pintarnya murid kita adalah Allah. Anda berusaha keras, tetapi jangan hanya berusaha. Saya katakan tadi, harus berdoa. Cari ridho kedua orang tua yang merupakan ridho Allah. Bacalah Al-Quran, bacalah artinya, sehingga ilmunya nanti lengkap. Ya. Insya Allah jika demikian, kita akan selalu dekat kepada Allah, dijauhkan dari kesulitan, kesusahan, kerepotan. Tidak ada rasa takut, tapi yang ada rasa berani, sehingga Anda menjadi orang-orang yang memang terbimbing di jalan Allah. Kang Randy, terima kasih. Semoga Pak Ustadz Randy, terima kasih tadi menyapa saya melalui chat. Pak Randy, Pak Ustadz, mohon maaf saya tidak bisa bersama-sama terus. Saya baru selesai Zoom barusan jam 12 dari himpunan program biologi Indonesia, ya. Jadi para mahasiswa, saya baru selesai jam 12 barusan webinar dengan HPPBI. Aman. Amin ya Allah. Insyaallah. Amin. Ya, dengan begitu tabligh ini menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, ya. Dan kita akan bersaksi kepada Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jangan salah, setiap gerak-gerik Anda para mahasiswa termasuk saya, itu tidak ada yang luput dari pengamatan malaikat yang diciptakan oleh Allah. Jadi berbuatlah selalu baik. Selalulah berbuat baik, ya, dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita bersaksi pada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mari kita melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan demikian, dengan mengucap basmalah, kegiatan tabligh akbar yang merupakan bagian dari rangkaian Biology Education Expo dibuka dengan memohon ridho Allah. Mohon maaf kalau saya agak berpanjang-panjang, tapi kalau bukan itu yang saya katakan, saya kira kita juga harus melihat visi misi kita yang Sunda dan Islami, ya, seperti itu.
Selamat melakukan kegiatan B, selamat melakukan kegiatan tabligh akbar. Semoga mardotillah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bapak Dr. Haji Uus Toharudin, Magister Pendidikan, sekaligus membuka acara Tabligh Akbar Biology Education Expo 2021. Pembacaan doa oleh Saudara Rizky Trinanda kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul dalam rangka melaksanakan Tabligh Akbar sebagai rangkaian kegiatan Biologi Education Expo 2021 dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmat kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami, untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami dalam membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami dan dunia sedang menghadapi berbagai macam ujian. Dengan kekuasaan-Mu, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami, agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis, dan sejahtera dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan ketabahan. Ketika kami menghadapi hambatan dan cobaan, bentangkanlah jalan kemudahan dalam menarungi kehidupan ini. Jadikanlah kami insan yang cendekiawan, mandiri, dan bernurani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan pertolongan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizky Trinanda yang telah membacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara pembukaan Tabligh Akbar Biology Education Expo 2021 Pendidikan Biologi FKIP Unpas telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh tamu undangan, silakan untuk meninggalkan forum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, nikmat waktu luang, dan yang paling utama nikmat keimanan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka Tablik Akbar Biology Education Expo 2021. Tak lupa pula,
Salawat beserta salam kita ucapkan dan hadiahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan karena seringnya kita bersalawat, kita akan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vidya dan rekan saya Zalzabila Safira. berdiri di sini untuk memandu jalannya tablik akbar. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada sponsorship Biology Education Expo 2021, yaitu cicil.id, Erlangga, dan juga Ines Cosmetic. media partner Biology Education Expo 2021, yaitu Info Unpas, Event mahasiswa, Lomba Mahasiswa, Info Event, Info Olimpiade, Info Seminar Nasional, Seminar Info ID, Tokoh Biografi, dan juga pihak-pihak lainnya yang telah mendukung dan mensupport acara ini hingga tablik akbar Biology Education Expo 2021 telah terlaksanakan. Mengingat situasi dan kondisi seperti ini, dengan adanya virus COVID-19, kita diharuskan memakai masker, mencuci tangan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya TJC. Iya, betul sekali ya Teh Vidya ya. Jadi walaupun acara ini diselenggarakan offline, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, walaupun kegiatan tablik akbar ini diselenggarakan pada siang hari, tapi tidak menutup kemungkinan kita berdua harus tetap semangat ya Teh ya. Nah, pengen nih transfer semangat kita ke rekan-rekan semuanya. Yuk, kita on cam, simak materinya sampai selesai, karena di akhir acara nanti akan ada apa Teh? Akan ada door prize TJJ. Akan ada door prize yang menarik, langsung saja. Untuk link daftar hadir akan kami share di pertengahan dan di akhir acara. Nanti yang baru masuk tidak usah khawatir ya teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan teman-teman semuanya, untuk pembicara tablik akbar Biology Education Expo 2021, kita akan panggilkan pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Randy Saputra, merupakan dai dan juga CEO founder Berkah Box Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV moderatornya terlebih dahulu. Nama beliau adalah Ahmad Fahrul Mutakin, lahir di Bandung pada tanggal 12 Januari 1998, alamat Kafling Almas 1 nomor 8 RT 1 RW 14, Kelurahan Sukamukni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Agama Islam, nomor HP 087877711221. Email ahmadfahrul63@gmail.com. Moto hidup, sedikit tidur, banyak mimpi. Riwayat pendidikan, TK Amalia, SDN Korpri, MTS Darul Huspas, Man Persis Tarogong Garut. Pengalaman organisasi, wakil 2 ketua OSIS MTS Darul Huspas, ketua umum Eskul Futsal, bidang pendidikan Nakib Asrama Putra, bidang keamanan Rijalul Gap Mu'alimim Persis Tarogong Garut, anggota kaderisasi Himpunan Mahasiswa Biologi FKIP Unpas, Ketua Departemen Keorganisasian Himabio FKIP Unpas, Duta Kampus Unpas, anggota Remaja Masjid Al-Ihsan. Pengalaman kerja, pelatih futsal, announcer radio Gistar Garut. Pengalaman moderator, moderator seminar, kolega MAS Persis Taronggong. Kepada moderator, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir pada hari ini, dan juga
Mudah-mudahan teman-teman semua, para peserta tablik akbar, dalam kondisi yang sehat walafiat sampai hari ini. Karena mengingat dengan kondisi saat ini kita masih belum baik-baik saja, maka dari itu penting kita untuk terus menjaga kesehatan dan juga jangan lupa jangan kendor ibadahnya ya. Alhamdulillah hari ini saya diamanahi sebagai moderator yang akan mendampingi Ustadz. Kelihatannya sangat ganteng sekali Ustadz ini, Masya Allah. Mudah-mudahan acara tablik akbar ini bagi teman-teman semua akan memberikan manfaat yang besar dan juga sebagai basic ya pengetahuan teman-teman untuk sesuai tema tadi ya, bahwa tema kali ini adalah eksplorasi potensi diri generasi muda di era pandemi dengan karakter yang islami. Tentunya kita sebagai seorang muslim mengingat dengan pandemi ini ya sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah menurunkan sebuah ujian atau sebuah penyakit tidak mungkin tanpa obatnya. Jadi karena sekarang sudah ada obatnya, sedang diuji coba kepada para masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan itu menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Supaya tidak terlalu lama, teman-teman semua, di sini izinkan saya untuk membacakan CV dari Ustadz. Tidak banyak yang saya tahu dan tidak sedikit yang akan saya sampaikan. Yang pertama, beliau ini adalah alumni TB tahun angkatan 2004. Jurusannya teknik perminyakan ya. Dan juga beliau ini adalah CEO dan juga CEO founder dari Berkah Box Indonesia. Kalau saya stalking IG-nya ya, beliau ini memang sering berkegiatan safari dakwah salah satunya dan juga sosial lebih tepatnya ya. Dan yang lebih unik lagi, ya beliau juga lahir di Balikpapan 1 Juli tahun 1986. Supaya kita, karena ada sebuah pepatah ya, tak kenal maka ta'aruf, artinya kalau nggak kenal makanya kenalan gitu. Biar langsung saja kepada Ustadz Randy Saputra. Pak Abdi dipersilahkan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Cukup Ustadz. Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyapa kawan-kawan semuanya. Terima kasih telah bersama di webinar ini ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang dan semoga ini ada kebermanfaatan ya dari pertemuan kali ini. Saya minta maaf ke panitia ini, saya posisi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya. Karena sekarang saya banyak aktif di masjid, jadi ini live-nya dari masjid. Kami di sini sudah jam 14.44 ya, kami 1 jam lebih lambat. Dan di sini waktu asarnya 15.27. Jadi saya minta maaf sekali, ini pertemuan kita maksimal sampai jam 2:25 ya. 14:25 saya izin nanti semua tanya jawab sudah selesai. Jadi di 14.47 ini sampai di jam 1:50 ini sampai kemudian 20 menit ke depan kita akan banyakin materi. Setelah itu nanti kita akan diskusi di 15 menit terakhir. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara tentang potensi diri, ketika kita berbicara tentang mencari apa yang sebetulnya terbaik bagi diri ini, itu sebetulnya langkah-langkah imannya harus kita tempuh terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah kita harus meyakini kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu. Dan ini
Insya Allah teman-teman Unpas sudah banyak tahu lah ya, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menghujam dulu. Maka langkah keduanya kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan kita itu dengan maksud. Ya, ini penting. Maksudnya dua, beribadah dan menjadi khalifah. Ya, jadi kita hidup ini untuk menghamba kepada Allah ya, dan juga untuk berkontribusi pada kehidupan. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita khalifah, asal katanya itu khalifatullah, pengganti fungsi-fungsi ya, peran-peran yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wakilkan kepada kita untuk mengurus bumi, memakmurkan bumi, mensejahterakan bumi, ya, mensejahterakan alam semesta ini. Maka dari itu kalimatnya khalifah. Nah, karena kalimatnya mensejahterakan bumi ini, tidak mungkin manusia itu punya satu peran dalam kehidupan. Ya, sekali lagi, tidak mungkin manusia itu punya satu peran dalam kehidupan. 6 miliar manusia jadi dosen semua, itu rusak kehidupan. Karena tidak mungkin semuanya akademisi, harus ada yang praktisi. 6 miliar manusia jadi pengusaha semua, tidak ada akademisinya, tidak ada orang cerdasnya, yang pintarnya, yang kemudian mendidik generasi. Ini juga kacau balau. 6 miliar manusia dokter semua, ini dunia nggak akan jalan. 6 miliar manusia pilot semua, ini juga dunia nggak akan jalan. Maka dunia ini bisa jalan kalau manusia menempuh jalannya masing-masing, menempuh perannya masing-masing. Maka inilah substansi kenapa manusia itu DNA-nya berbeda-beda. Ya. Ini saya rada enak nih ceramahnya di Himabio, kita pasti tahu sendiri kan. Kita punya RNA, kita punya DNA, nukleus asid. Ya. Kita masing-masing memiliki nukleus asid yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. DNA Randy Saputra, walaupun kembar pun identik, tidak mungkin DNA-nya sama. Masing-masing punya DNA yang berbeda. Mirip bisa. Kakak adik pasti berbeda. Apalagi teman-teman. Apalagi 6 miliar manusia ini pasti print out DNA-nya masing-masing khas. Nah, kalau print out DNA-nya masing-masing khas, sebetulnya bakatnya, kemampuannya, talentnya, itu juga masing-masing khas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Isra, ya, surah yang menjadi acuan bakat para psikolog muslim, bisa dibuka surah ke-17, surah ke-17, surah ke-17 ayat 84, Qul, katakanlah wahai Muhammad, kullun, tiap-tiap, artinya tiap-tiap orang, kullun ya'mal ala syakilatihi. Jadi setiap orang-orang itu berbuat menurut syakilatihi. Ya, di sini terjemahannya menurut pembawaannya masing-masing. Syakilah menurut bahasa Arab itu cetakan, menurut cetakannya masing-masing. Atau menurut bakatnya masing-masing. Ala syakilatihi. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi skill. Ya. Syakilah ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi skill, keterampilan. Ya, kullun ya'malu ala syakilatihi, maka beramallah kamu sesuai dengan syakilahmu. Farabbukum a'lamu, ya, maka Tuhanmu, ya, a'lamu lebih mengetahui biman huwa ahda sabila, mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, ini terkait dengan petunjuk. Maka bakat dengan petunjuk ini rekat. Apa artinya? Kita bisa menemukan bakat kita bisa menemukan kemampuan terbaik kita kalau kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya lanjutkan ke ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, urusan ruh itu urusan Rabbku. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Setelah ayat 84 bercerita tentang skill, ayat 85-nya berkisah tentang ruh. Jadi memang waktu kita ditiupkan ruh bersamaan dengan disemaikannya bakat.
Maka dalam perkara ini kawan-kawan sekalian, tadi langkah 1 sudah kita berbicara tentang Allah pasti menciptakan kita, lalu yang kedua diciptakan untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan diciptakan untuk menjadi khalifah. Maka ini perannya berbeda-beda, bakatnya berbeda-beda. Maka yang ketiga yang harus kita yakini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu sungguh-sungguh dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Apa maksud dari kalimat sebaik-baiknya di sini, kawan-kawan sekalian? Maka tidak ada teorema bahwa manusia itu diciptakan gagal. Nggak ada. Jadi nggak ada manusia yang namanya gagal, manusia yang namanya jatuh, manusia yang namanya tidak perform, itu nggak ada. Yang ada adalah manusia yang tidak menemukan bakatnya. Atau dia sudah menemukan bakatnya tapi tidak berani beramal berdiri di atas bakatnya. Ini juga kadang-kadang masalah keimanan, ya. Sebetulnya bakatnya adalah ngajar, bakatnya adalah dosen, guru, tapi berbayang di kepalanya kayaknya jadi dosen nggak bisa hidup, gaji kecil, ya. Akhirnya memilih jalan yang lain yang sebetulnya itu bukan bakatnya. Kayak gitu. Nah, maka dari sini kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang kemudian kita harus pahami dari sini. Kalimatnya adalah kullun ya'mal. Nah, maka setiap kalian itu silakan beramal. Ada kata amal di sana. Maka guna menemukan bakat, ya, menemukan peran terbaik di dunia ini apa? Harus dengan banyak berbuat, banyak beramal. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika mendidik sahabat, Rasulullah juga menugaskan sahabat. Ada yang ditugaskan jadi duta besar ke Madinah. Ada yang ditugaskan untuk dakwah. Ada yang ditugaskan untuk buka masyarakat. Ada yang ditugaskan untuk banyak hal lagi. Banyak yang ditugaskan. Nah, maka dari itu beramal, mumpung lagi di Unpas, ya, banyak-banyak beramal, banyak-banyak kemudian mencoba aktivitas supaya ketemu bakatnya. Tapi beramalnya dengan iman. Ya Allah, saya ingin ketemu di bakat saya. Saya mau aktif di sini ketemu. Siapa sih sebenarnya diri saya ini? Untuk apa saya ada diciptakan di muka bumi ini? Apa tugas yang harus saya selesaikan? Apa tugas yang sekiranya harus saya eksekusi? Itu yang kemudian harus disemai di dalam kehidupan kita. Saya rasa begitu, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih atas berbagai macam dukungan. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak, ya. Kita akan banyak tanya jawab, ya, supaya kemudian materi yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Insya Allah kita masih punya waktu setengah jam. Ya, lebih baik ini, lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya kembalikan lagi. Silakan moderator dipimpin untuk tanya jawab. Ya, Ustaz. Mohon Ustaz atas penyampaiannya mengenai tadi sekaligus mengenai eksplorasi, ya, yang berkaitan dengan tema. Beberapa hal yang saya catat bahwasannya memang tadi ada langkah-langkah, ya, sebelum kita mampu mengeksplorasi potensi diri, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, ya, terbatas sekali. Begitupun dengan hal-hal yang membuat kita dalam segi ibadah saja mungkin dalam kondisi sekarang, ya Ustaz, tentunya terbatas, seperti misalnya ibadah ke masjid,
di masjid sholatnya harus berjarak dan sebagainya, sehingga hal inilah yang ingin disampaikan secara lebih dalam mengenai tablik akbar kali ini. Terus yang disampaikan oleh Ustadz juga mengenai tadi bahwasanya ada tidak bisa beramal atas bakatnya. Saya punya pertanyaan, Ustadz. Misalnya seperti ini, dalam kondisi kita nih yang memiliki potensi sebagai seorang guru, katakanlah kalau di biologi ini kan kita sekarang sebagai seorang pendidik ya Ustadz, jatuhnya. Jadi sebagai seorang pendidik atau calon guru tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk beramal mengenai potensi yang kita miliki. Namun masih ada sedikit ketakutan, Ustaz. Salah satunya adalah seperti yang pernah disampaikan ketika di kelas, bahwasanya seorang guru itu kan ketika menyampaikan sebuah konsep atau sebuah materi ilmu, tantangannya adalah jika konsepnya salah, maka dosanya sebesar 7 turunan. Jika konsepnya yang disampaikan benar, maka pahalanya pun 7 turunan. Nah, apakah hal ini berlaku atau memang bagaimana menurut Ustaz, apakah hal ini bisa dijadikan pegangan bagi kita sebagai calon pendidik di kemudian hari, atau seperti apa, Ustaz? Tadi pertanyaan pertamanya ingin menemukan bakat sebagai pendidik, begitu maksudnya? Enggak, jadi kan kita ini calon pendidik ya, Ustaz. Di jurusan sains ya, IPA. Ya, biologi pendidikan, begitu, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, bahwa sekarang ketetapannya menjalani takdir sebagai teman-teman yang belajar di biologi Unpas adalah takdir akademik. Jadi harus dibedakan dulu nih takdir akademik. Ketetapan hidup kita itu tidak sebatas ruang jalur akademik yang ada. Ya, saya di teknik perminyakan, hari ini di sosiopreneur, ada kawan di sains malah jadi engineer, ada kawan di engineer malah jadi di perbankan, itu bebas-bebas saja. Ya. Nah, yang jelas sekarang tugasnya adalah di biologi ini adalah selesaikan kuliahnya dengan baik, belajar dengan baik. Kalau memang ternyata takdirnya cocok, senang untuk menjadi guru, jalani. Terkait dengan apa yang diajarkan selama memang ilmiah, ada patokan ilmiahnya, ada yang bertanggung jawab secara literaturnya, sampaikan. Ya. Kalau ada keraguan, cari tahu. Kalau ada keraguan, ya jangan diajarkan. Ya, kalau misalnya terus meragu, ya jangan jadi guru, cari profesi yang aman. Tapi kalau yakin, istiqomah, ya maka bismillahirrahmanirrahim, melangkah, ya jadi guru. Insya Allah mudah-mudahan Islam itu memandang semua ilmu itu fardu kifayah, harus ada yang menguasai. Ya. Harus ada yang jadi guru biologi, harus ada yang menguasai fisika, harus ada yang menguasai nanoteknologi, dan seterusnya. Nah, tapi dalam perjalanan di kampus ini sebagai mahasiswa-mahasiswi biologi tidak boleh menutup diri. Ya, seperti sekarang acara, belajar memanage acara, belajar jadi MC, pelan-pelan dagang, belajar dagang, pelan-pelan ternyata senang dengan Quran, belajar Al-Quran. Kita nggak tahu bakat kita di mana. Maka masuk Unpas umur 18 tahun, lulus kira-kira umur 22-23, ada kemudian kesempatan 4 tahun, ya, misalnya sampai umur 25, mencari bakat, mencari bentuk diri, ya lakukan. Banyak mencoba banyak hal. Silakan mencoba banyak hal. Jadi saya begitu. Baik, Ustaz. Turun, Ustaz. Ada hal yang menarik, Ustaz, yang disampaikan panitia terhadap saya, sama moderator ya, Ustaz. Bahwasannya, Ustaz ini lebih senang dipanggil guru ngaji katanya dibanding pengusaha. Nah, kenapa nih, Ustaz? Kira-kira. Soalnya kan jarang-jarang ya, Ustaz. Biasanya kalau pengusaha ya pengusaha aja, biasanya Pak Haji, bos, biasanya kan. Kalau Ustaz lebih senang dipanggil guru ngaji dibanding pengusaha. Itu sih singkat saja, karena saya sedang berfokus ke jalan dakwah saja. Masih banyak teman-teman yang manggil entrepreneur, jadi udah panggil guru ngaji aja. Oh, iya. Gitu, Bapak. Waduh, terima kasih sekali, Ustaz. Mangga yang lainnya, para hadirin, ini jadi saya yang banyak nanya ini, teman-teman. Sorry ya. Silakan para hadirin yang hadir hari ini atau para audiens peserta tablik akbar, boleh tanya ini kira-kira mengenai tema dan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, apakah ada hal yang mau disampaikan
Kalau misalnya teman-teman ada di luar konteks ya silahkan. Ya, walau tinggal tanya Ustadznya mau jawab apa enggak gitu. Silakan teman-teman. Oh, Ustadz di sini ada yang bertanya Ustadz di kolom chat. Saya bacain aja ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Nita Anggraini dari Universitas Pasundan. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana mengatasi diri ketika kita dengan segala yang dimiliki masih saja insecure? Ini lagi sering dipakai kalimat insecure ini, Ustadz. Maksudnya gimana? Bagaimana mengatasi diri ketika kita dengan segala yang dimiliki masih saja insecure? Jadi kita tuh udah punya potensi tapi masih aja malu misalnya untuk dikembangkan, masih saja suka lihat orang lain teh asa kurang gitu ya, Ustadz. Terus terlebih dengan personal diri yang terkadang apa yang dilakukan selalu merasa masih ada yang kurang, itu kan benar. Dalam hal merespon nikmat dan ujian untuk menjalankan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Apa yang salah katanya, Ustaz? Pertanyaan lumayan panjang ya, Ustaz. Ya, jadi di Netflix ya, di Netflix itu ada film dokumenter bagus judulnya Social Dilemma. Ya. Oh iya benar. Kawan-kawan yang hidup di perkuliahan sekarang ini kan kurang lebih lahirnya tahun 1900-an akhir ya. Lahir 99, 98, 99, 2000-an. ada yang 2000, ada yang 2001. Jadi Anda ini adalah dalam istilah generasi adalah native teknologi ya, native. Jadi digital native. Anda lahir dunia ini udah digital. Ya. Waktu Anda usia 6 tahun itu udah masuk 2004-2005. Itu sudah flash disk di mana-mana, orang pakai mobile phone, dan Anda beranjak remaja itu sosial media dan mobile phone sudah di mana-mana. Lapis generasi Anda ini hidup dalam istilah over exposure namanya. Over exposure itu jadi kelebihan dilihat, jadi privacy kurang. Apa-apa di post, apa-apa di story, dan selalu mengukur kalau saya nge-post segini yang like berapa, follower saya berapa, saya famous. Ya, laras. Dan teladannya kan Atta Halilintar sama Aurel kan. Waduh, Atta Halilintar. Maksudnya kan hitungannya subscriber. Nah, manusia itu sebetulnya tidak didesain untuk overexposure, Pak. Coba Anda lihat orang tua kita dulu. Mana punya sosial media? Mana ada dia ngepost makanan 3 kali sehari? Mana ada dia upload Instastory setiap hari? Mereka hidup, masing-masing hidup. Dan masing-masing hidup dengan kenyamanan dirinya masing-masing. Jadi sebetulnya tidak ada yang berhak menilai hidup kita ini selama hidup kita ini baik-baik saja. Dan manusia itu sebetulnya hidup independen. Quran malah menyebutnya manusia itu al-mukhayyar. Dia bebas punya pilihan. Iman saja bebas punya pilihan kok. Itu iman. Anda mau beriman atau enggak, itu dibebaskan. Kan? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, dan seterusnya. Nah, maka memang kenapa ada insecure itu karena kita masuk dalam overexposure. Kita diekspos berlebihan. Iya. Saya sudah sadar selaku public figure, lagi zaman YouTube sampai sekarang alhamdulillah tidak punya akun YouTube, tidak bikin vlog, Instagramnya ala kadarnya, tidak Instastory, dan setiap mau ngepost selalu berhati-hati, penting tidak gitu. Paling saya ngepost narasi, ngepost tulisan. Kalau ngepost kehidupan pribadi, supaya apa? Kehidupan tidak overexposure. Kalau kehidupan Anda overexposure, pasti insecure. Karena begini salah, begitu salah. Pakai rok dikomentarin, bagusan lu pakai celana. Pakai celana dikomentarin, ih nggak feminin kan harusnya pakai rok. Dikomentarin terus nggak selesai-selesai. Rambut dikomentarin, jilbab dikomentarin, ini dikomentarin, nggak selesai. Maka saran abang sebagai kakak, ya sebagai abang, sebagai teman kakaknya teman-teman, berhenti untuk mengekspos diri di sosial media supaya nyaman. Ini hidup kita, ini pilihan hidup, jalan hidup kita mau ngapain ya, kita yang terima risiko bukan orang lain. Ya udah jalan bismillah. Nggak usah ngerasa insecure. Thank you. Terima kasih.
Iya, mantap. Jadi memang kalau misalnya kita tidak terlalu mempedulikan apa kata orang juga bisa menghindari kita dari insecure ya Ustaz kali ya Ustaz. Karena kan biasanya orang komentar selalu kan, jadi yang bikin kita jadi insecure kayaknya terlalu memikirin komentar orang lain gitu. Padahal belum tentu baik buat kita. Ya, gitulah. Kurang lebih. Ada lagi teman-temanku yang budiman? Oh, masih ada lagi nih. Assalamualaikum, ini dari Nisa Rizky. Selamat siang Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Nisa Rizky dari Bandung. Begini Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana sih cara kita membranding diri? Waduh, mantap nih. Membranding diri kita, tapi orientasinya bukan jadi ria gitu Pak Ustadz. Hehe, ada he-nya. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Membranding diri katanya Ustadz, tapi orientasinya nggak ria. Gimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, produk brand itu terjadi karena gigitan pertama pada brand tersebut. Contoh Anda ngopi, kopinya enak. Wih, ini kopi enak. Kalau mau cari kopi yang enak di sini. Misal begitu ya. Misalnya Anda makan mie di Abnormal. Wih, mie-nya enak, seru. Ada game board-nya. Abnormal nih tempat nongkrong. Maka terbentuk brand di dalam jiwa bahwa Abnormal tempat nongkrong anak muda, makanannya ringan, ada game board-nya. Masuk Abnormal berasa gaul. Nah, itu tuh boleh. Di Unpas ada Coffee Toffee. Nah, jadi setelah Coffee Toffee ini sense-nya begini. Kalau KFC cepat saji sense-nya begini. Kalau Surabi sense-nya begini. Jadi apa perasaan kita pada produk itu adalah branding. Maka kalau misalnya cowok ngomong, "Hai cantik, aku ini cowok baik," itu iklan. Kalau temen cowoknya ke cewek tersebut terus ngomong, dia itu orang baik, itu namanya advertiser, tukang iklan. Tapi kalau misalnya satu kelas ngomong, dia tuh cowok bager, perhatian, baik, itu branding. Itu brand. Karena sudah diakui satu kelas, sudah diakui satu angkatan, cowok baik, nggak macem-macem, cool, gentleman, suka menolong, perhatian, top. Itu brand. Maka bagaimana membrand diri dengan sikap yang benar? Kalau kerja, tuntaskan. Kalau di organisasi, datang tepat waktu. Maka terbangun personal brand. Kalau dia mah tepat waktu, ngomong jam 4 beneran ada di himpunan. Nah, itu namanya brand. Sama kalau brandnya juga negatif, ya janji jam 4 datang jam 5, itu juga brand. Dia mah jangan dilibatin, teberes, kalau kerja mah repot. Nah, itu juga brand juga. Ya, namanya brandnya rusak. Brand yang rusak. Nah, maka dari itu gimana membentuk personal brand? Bekerjalah yang baik. Ya. Gimana membentuk personal brand? Ya, berlakulah yang baik, punya keilmuan yang baik. Jadi brand itu bukan make up. Hati-hati. Misalnya saya ceramah, Ustadz Randy biar brandnya bagus, CV-nya dibagus-bagusin. Makanya mohon maaf nih panitia, saya paling tidak suka ditanya CV. Karena CV itu klaim, saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini. Udahlah, nggak usah. Pokoknya bertemu dengan sosok Ustadz Randy, ya begini. Gitu. Dilihat saja keilmuannya, masuk akal atau tidak, menguasai materi atau tidak. Itu brand. Jadi brand itu bukan dibentuk dari PowerPoint, brand itu bukan dibentuk dari logo, brand itu bukan dibentuk oleh merek, brand itu dibentuk oleh rasa, ya, yang dirasakan oleh orang lain. Kalau dalam bisnis itu, ya, yang dirasakan oleh customer. Saya kira begitu, Kakang. Waktu saya tidak banyak. Siap, Ustaz. 10 menit lagi mungkin. Silakan. Ya. Ya, mangga ada lagi. Mungkin yang tadi tentang personal brand itu lebih tepatnya, kalau tidak salah, lebih baik diakui panggilannya Ustaznya daripada mengakui, karena kan biasanya kalau yang diakui itu ya sudah jelas gitu penilaian orang-orang terhadap dirinya gitu ya. Iya, jadi gini ya, harus diperhatikan ya.
tidak ada personal brand yang kuat kalau misalnya Anda overclaiming. Iya. Jadi perhatikan ini ya. Identitas figur itu tidak dibentuk dari promosi. Karena bisa saja Anda dipromosi, ya, dipromosi maksimal kemana-mana gitu, dipromot. Tapi kemudian kalau Anda nggak bisa apa-apa, itu namanya overvalue. Ya. Maka yang bisa mempromosikan diri itu adalah kualitas Anda. Anda nulis, Anda ngepost, ya, orang baca juga nggak nyaman, postingannya nggak ada isinya, ya nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share, ya Anda memang nggak terbangun. Tapi kalau secara organik memang orang mengikuti pikiran Anda, mengikuti narasi Anda, dan orang kemudian mempublikasikannya kembali, ya berarti memang narasinya kuat. Nah, brandnya terbentuk dengan sendirinya. Jadi hidup itu, saran saya, organik saja. Ya, di kampus organik berbuat. Nanti kalau Anda berbuat dengan benar, itu promosi akan terjadi sendiri. Apalagi kampus ini sempit. Ya. Satu angkatan tuh kan sempit, nggak sampai ribuan orang. Hima-bio, paling satu angkatan 100 ya, Dek. 100 sekian ya, paling. Allahualam. Nah, itu kalau misalnya bisa kerja, kan pasti terkenal seangkatan bisa kerja. Mana yang tukang tidur, mana yang bisa kerja, mana yang cuma ngomong doang. Itu udah kelihatan semua, maka tidak perlu sibuk untuk diakui, sibuk saja bekerja dengan baik. Insya Allah nanti brandnya tercipta. Thank you, makasih. Oke, Ustaz. Ustaz, waktunya Ustaz sampai jam berapa tadi Ustaz? 14.25 ya Ustaz ya? Ya, masih ada 9 menit. Ya, ada lagi nih Ustaz pertanyaannya dari Amara ya? Amara Putri. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Amara dari Bandung. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi orang yang selalu membongkar aib kita? Waduh, ini berat sekali ya. Padahal misalkan kita sendiri itu sudah hijrah menjadi lebih baik. Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Terima kasih. Baik buruknya hidup kita tidak bisa dikendalikan oleh omongan orang lain. Jadi demarketisasi orang lain, stigma dari orang lain, gibah dari orang lain, andai kata pun itu benar, tidak akan menurunkan kualitas diri kita. Kalau kita jadi terganggu, malah jadi galau, malah jadi kepikiran macam-macam, malah jadi tidak beraksi, ya berarti memang kita nggak berkualitas. Tapi kalau kita lurus, ya kita betul-betul istiqomah, ya insya Allah itu berarti kita berkualitas. Biarlah waktu yang menjawab. Kalau saya kayak gitu, biarlah waktu yang menjawab, tidak usah banyak dipikirkan, melangkah saja insya Allah. Makasih teman-teman. Ya, terus sudah dijawab tadi Amara ya. Jadi ya tidak akan pernah menurunkan kualitas diri ya, walaupun itu benar juga yang disampaikan. Jadi tetap semangat aja buat hijrahnya, jangan kendor ya. Apalagi mau menghadapi Ramadan, jadi harus lebih dipersiapkan lagi dirinya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar sampai 14.25 ya. 9 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Cukup ya? Oh iya, siap. Kalau misalnya tidak ada, dicukupkan sekian untuk pembicaraan dan juga kajian dari kegiatan Tabligh Akbar ini bersama Ustaz Rendy Saputra. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kegiatan kali ini. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rendy Saputra juga bagaimana kita menggunakan bakat kita untuk terus bermanfaat walaupun ya dari basicnya kita nggak di situ. Ataupun kalau misalnya kita ragu-ragu tadi, seperti yang pertanyaan saya tadi, ya kita mencari profesi lain yang bikin kita lebih yakin gitu dengan hal itu. Dan juga tadi mengenai pertanyaan yang lain juga, ada juga statement tentang identitas figur itu tidak terbentuk dari promosi ya. Walaupun sudah dipromosikan tapi tidak punya value, ya buat apa gitu ya, untuk diterima gitu. Dan yang tadi Ustaz, hidup itu organik saja. Ini organik saja tuh maksudnya bekerja terus, memberikan manfaat gitu. Jadi
hal-hal yang berkaitan dengan itu. Terus aja mungkin Iya. Ustadz yang bisa saya sampaikan. Nuhun, terima kasih karena Ustadz dari ITB Baik. mungkin lama di Bandung ya Ustadz ya. Iya, saya Nah. mungkin closing statement, Bang. Siap mangga Ustadz. Mangga Ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman Unpas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih muda-muda banget ya, lagi di kampus. Ini kesempatan untuk mencoba banyak hal tentu yang positif-positif dan hindari yang enggak manfaat ya. Kita sama-sama punya ruang nih hidup 60 tahunan, mudah-mudahan panjang umur 60 sampai 70 tahunan ya. Dalam ruang hidup ini masing-masing kita punya pilihan mau berkarya baik atau misalnya mau sia-sia. Ya, mudah-mudahan kita pilihannya adalah berkarya dengan baik yang benar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Mohon maaf juga ini harus segera siap-siap untuk asar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, hatur nuhun sudah mau bergabung dengan kami. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dalam setiap kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga di lain waktu bisa bertemu lagi Ustadz. Hatur nuhun sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke Ustadz, sebentar jangan dulu live dari room Ustadz, karena ada penyerahan ya. Ya, secara simbolis pengintiannya. Sambil kita nunggu pematerinya untuk masuk lagi, kita foto bersama ya semuanya yang ada di room Zoom ini. Yuk kita on cam yuk semuanya yuk. Kita on cam semuanya. Kepada operator, apakah sudah siap? Operator, apakah sudah siap? On cam dulu yuk semuanya yuk. Kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan di Tablik Akbar Biology Education Expo 2021 ini. Bentar. Kita lihat nih siapa yang belum on cam ya. Yuk kita on cam semuanya yuk. Udah, langsung foto dulu. Ayo rekan-rekan semuanya on cam ya. Kita on cam dulu, kita foto bersama dulu. Dan jangan dulu pada live ya, karena sesuai janji kita di akhir nanti akan ada door prize yang menarik. Boleh nih di-onin dulu kameranya ya, biar tahu nih ya nih siapa aja yang join. Pengen tahu dari mana-mananya nih, boleh di chat room Zoom-nya juga dari mana aja ini. Asalnya dari mana? Oke. Operator Kita mulai ya. Operator. Bali hadir. Oh, aduh, sorry. Bali hadir katanya. Langsung saja ya, operator apakah sudah siap? Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Bandung asik. Iya. Slide kedua.
Yo, yang slide kedua, Akang Tetehnya masih belum on-cam, ditunggu on-cam-nya. Operator, apakah sudah siap slide kedua? Sebentar ya. Slide kedua pada on cam dulu ya. Semuanya pada on cam dulu yuk. Untuk Akang Tetehnya, peserta tablik akbar, slide ke-3 sampai ke-7 on-cam yuk. Semuanya yuk kita on cam. Mau ada kenang-kenangan foto bersama. Kita lanjut aja ya. Foto kan? Slide kedua. Oh, slide kedua udah katanya. Slide ketiga, oke. 1, 2, 3. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pembicara kita, ini Bapak Ustadz Randy, yang akan diserahkan oleh Ketua Umum Himpunan Himabio FKIP Unpas. Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan sertifikat kepada Ustadz Rendri Saputra sebagai pemateri dalam acara Tablik Akbar dalam Biologi Education Expo saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Randy yang sudah membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Oke, nah gimana nih materi tablik akbar untuk hari ini ya? Boleh nih rekan-rekan semua chat di room Zoom gimana pesan dan kesannya untuk acara hari ini gitu ya. Nanti akan dibacakan oleh panitia. Rame banget kan ya. Jadi ilmu yang saya nggak tahu jadi tahu gitu. Karena kan luas banget ilmunya. Nah, sesuai janji kita di awal, tadi kita bakal ada apa? Door prize yang sangat menarik ya. Nah, stay terus di Zoom-nya, jangan kemana-mana, karena akan ada 3 pemenang yang akan kita pilih secara acak. Nah, untuk door prize hari ini kita dipersembahkan disponsori oleh Ines Kosmetik. Jadi boleh nih yang mau jawab langsung aja chat di room Zoom-nya atau raise hand ya. Kita mau adain pertanyaan. Raise hand saja ya biar rame kayaknya, biar berinteraksi ya. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, nama pemateri dan untuk hari ini, tema untuk tablik akbarnya. Siapa nama pemateri dan tema untuk tablik akbar hari ini? Boleh raise hand ya. Boleh Teh Denies ya. Silahkan diaktifkan suaranya dan kameranya ya Teh. Nama Ustadznya Ustadz Randy Saputra. Terus temanya eksplorasi potensi diri generasi muda di era pandemi dengan karakter yang islami. Ya, betul. Berarti tadi benar-benar nyimak ya. Iya, nyimak banget. Jadi Oke, untuk pertanyaan yang kedua apa nih, Teh Fit? Buat akang tetehnya yang ada di forum, saya mau nanya nih, tadi ada moderatornya, ada yang tahu nggak siapa namanya? Kalau ada yang tahu boleh ya raise hand. Jangan lupa aktifin kameranya sama on mic ya. Ini ada dari Agi Sugiana. Boleh Agi Sugiana di on cam Dan aktifkan suaranya. Iya. Baik Teh, sebelumnya mohon maaf ya izin nggak on cam, lagi di perjalanan Teh. Tapi wajib on cam. Gimana nih panitia? Buat moderatornya ada Kang Ahmad Faharul Mutakin kalau nggak salah Teh. Izin on cam ya. Oke, ya udah deh, berhubung lagi di jalan, kita diperbolehkan untuk tidak on cam ya. Selamat untuk Kang juga ya, Kang Agi, selamat. Satu lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa ya Teh JJ? Pertanyaan selanjutnya boleh deh, mungkin yang lebih ini ya. Kesan-pesan selama melihat
materi tadi, tablik akbar tadi. Ayo Akang Tetehnya raise hand. Kesan pesan selama tablik akbar Biology Education Expo 2021. Mangga buat Teh Agnia. Kesan pesan selama tablik akbar Biology Education Expo 2021, ada yang mau? Door prize-nya tinggal satu lagi nih. Kalau enggak buat kita aja selaku MC. Iya dong. Satu lagi. Boleh. Nggak ada yang mau lagi nih Akang Teteh. Muhammad Rifal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Silakan Kak. Silakan. Kesan mengikuti acara ini tentunya mendapat banyak ilmu bermanfaat yang baru ya Teh. Pesannya semoga bisa lebih diperbanyak acara kayak gini, soalnya sangat bermanfaat. Ya, terutama ya dalam situasi seperti ini tidak bisa kemana-mana. Udah Teh, itu aja. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Rifal. Untuk pemenang, jangan lupa untuk hubungi kontak person yang ada di pamflet ya. Pajak ditanggung pemenang. Oke. Karena sudah ada 3 pemenang yang telah mendapatkan door prize menarik pada siang hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum tablik akbar ini kita akhiri, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam kami membantu acara ini terdapat kekurangan dan kekhilafan. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum diakhiri, saya persilakan untuk Teh Agnia. Akang Teteh semuanya jangan dulu pada live ya. Untuk daftar hadir sudah kita share ya di room chat. Ya. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Karena percuma kalau nggak isi daftar hadirnya ya TJJ nggak dapet sertifikat nanti. Ya, silakan untuk tagnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Nur Anissa. Saya merupakan salah satu pengurus dari Himabio FKIP Unpas. Nah, jadi pada acara kali ini, Himabio FKIP Unpas ini bekerja sama dengan
penerbit buku Erlangga. Nah, jadi ada 2 produk yang akan saya jelaskan kali ini. Next. Nah, yang pertama itu ada buku biologi. Buku biologinya itu biasa disebut dengan buku Campbell. Dan yang kedua itu ada e-book. Next. Nah, jadi buku biologi Campbell ini adalah buku karya Neil A. Campbell dan juga berkolaborasi dengan Jane B. Rees yang merupakan buku yang banyak digunakan di seluruh kampus di Indonesia. Buku ini digunakan sebagai buku panduan dalam mata kuliah biologi umum atau biologi lanjutan. Buku ini adalah buku penunjang jika kita mengikuti lomba ataupun olimpiade biologi untuk siswa SMA. Jadi bukan hanya untuk anak kuliahan ya, buku ini juga bisa untuk anak-anak SMA nih teman-teman. Buku edisi Campbell edisi ke-8 ini juga dilengkapi dengan gambar 3D, jadi bisa melengkapi teman-teman belajar juga. Adapun buku ini dibagi dalam 3 jilid, setiap jilidnya itu terdiri atas beberapa unit dan subunit. Nah, bisa dilihat ya pada layar, terdapat 3 jilid dengan warna berbeda. Untuk jilid pertama itu berwarna hitam, dengan isinya 3 unit. Yang unit pertama itu tentang kimia kehidupan, unit kedua tentang sel, unit ketiga tentang genetika. Dan untuk jilid kedua itu berwarna biru. Untuk unit pertama tentang mekanisme evolusi, unit kedua tentang sejarah evolusioner keanekaragaman hayati, dan ketiga bentuk dan fungsi tumbuhan. Untuk jilid ketiga itu berwarna merah ya teman-teman. Terdapat 2 unit untuk di jilid ketiga, yaitu tentang bentuk dan fungsi hewan dan juga ekologi. Jadi buku Campbell ini tuh sangat lengkap ya teman-teman untuk semua materi biologi. Next. Next. Buku ini tuh sangat populer di Indonesia untuk mahasiswa jurusan biologi. Karena buku ini tuh mempunyai kelebihan dari buku yang lainnya. Karena membahas segala pokok permasalahan atau pembahasan dari dasar juga. Dilengkapi dengan gambar 3 dimensi sehingga buku ini cocok digunakan sebagai pegangan mahasiswa biologi. Oke, next. Ya, jadi buku ini tuh cocok banget ya buat SMA, buat juga teteh-teteh yang kuliah di jurusan biologi nih. Juga harganya di Himabio ini juga sangat terjangkau. Biasanya kalau beli di toko-toko dan juga beli di Erlangganya langsung itu bisa sampai harganya 2 juta lebih. Tapi di kami itu dapat diskon 40%, harganya itu hanya 1 jutaan saja. Jadi jika Kang Teteh membeli dari Danus Himabio, untuk pembelian 1 paket itu dapat diskon sebanyak 40% dan juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jangan lupa ya, diskon 40% dan juga gratis ongkir. Next. Nah, untuk yang kedua itu ada e-book. Next. Nah, di sini ada keunggulan e-book. Yang pertama itu tidak mudah sobek dan tahan lama. Karena tidak memiliki bentuk fisik, e-book punya banyak kelebihan dari segi efisiensi dan tahan lama, terutama soal ketahanan. E-book lebih tahan dan lama ketimbang buku cetak. Karena e-book hadir dalam bentuk file, bisa dilihat di berbagai media elektronik seperti handphone dan laptop. Untuk keunggulan yang kedua itu mudah dibawa kemana-mana. Dimanapun kamu berpindah dan kemanapun kamu pergi, e-book tidak akan pernah merepotkan kalian, teman-teman ya. Karena e-book itu kan berbentuk file, jadi bisa dibaca di buku, bisa dibaca saat kalian di mobil, di motor gitu ya, di pesawat ataupun lagi main-main juga. Keunggulan yang ketiga itu tidak memerlukan tempat khusus untuk menyimpan. Jika kalian pecinta buku, tentunya harus memiliki rak buku ya yang akan menyempitkan ruangan. Tetapi jika e-book ini tidak akan nih, soalnya kan penyimpanannya hanya memerlukan handphone atau laptop seperti itu. Untuk keunggulan yang keempat juga ada lebih ramah lingkungan. Selain tahan lama dan mudah diakses, nah e-book ini juga membuat kamu berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan loh teman-teman. Tanpa menggunakan kertas ataupun sejenisnya, e-book dijamin ramah lingkungan. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh e-book yang ada di Erlangga ini. Yang pertama itu tentang tata bahasa buku dalam gamitan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang kedua ada fisika dasar fluida. Yang ketiga ada profesional bisnis etiket.
Dan yang keempat ada menyusun tugas akhir dan skripsi di bidang kedokteran dan kesehatan. Jadi e-book di kami itu tidak hanya e-book tentang biologi, tetapi ada tentang bahasa Indonesia, matematika, bisnis, dan juga yang lainnya. Next. Silakan simak video yang berikut ini ya, Kang Teteh. Ada video ya di atas. Oke, nah jadi buat Akang Teteh nih yang mau membeli buku Campbell ataupun e-book bisa hubungi kami. Nanti saya akan share linknya, link pendaftaran di Google Form di room chat. Jadi makanya buat Akang Teteh dipesan dari sekarang nih, mumpung ada diskon sampai 40% dan juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Terima kasih, mungkin segitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Agnia. Karena kita sudah di penghujung acara, saya Zazabila Safira Dan saya Vidya Jahrani. pamit undur diri. Jangan sampai ketemu di tablik akbar selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.